Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Dan marilah kita mengawali ibadah wanita pada sore yang indah ini, walaupun kita masih beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengawali ibadah, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu karena Engkau telah sertai kami dari pagi, siang hingga sampai saat ini Tuhan. Kami dapat membangun ibadah wanita pada sore yang indah ini. Tuhan Yesus, mampukanlah kami bersama-sama membangun ibadah kami, dan layakkanlah kami Tuhan, sehingga nantinya kami dapat menerima kebenaran sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, awal pertengahan hingga selesainya kebaktian ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyanyi memakai Kidung Ria nomor 9, bertemu dalam kasih-Nya. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Didik Samekto Adi, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri takhta-Mu ya Tuhan, yang mana pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuasailah, urapilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih kuasai hati kami Tuhan, sehingga kami nanti dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa buat Bapak Didik Samekto Adi yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan mulut lidah mereka, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pada sore yang indah ini kami semua siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Salam ibu-ibu dan saudara-saudari. Untuk bacaan hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akan yang saya bacakan demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ibu-ibu dan saudari, bacaan kita hari sebagai ayat nasnya yaitu yang ke-11 yang demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Renungan pada hari ini kita beri judul bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ibu-ibu dan saudari, meski zaman telah memasuki era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju, namun banyak orang yang masih percaya dan terjebak pada pemahaman bahwa roh jahat hadir dalam kehidupan sehari-hari. Orang masih percaya bahwa seseorang mengalami sakit karena dipengaruhi atau dirasuki oleh setan, serta diganggu dengan menggunakan ilmu santet. Bahkan ada juga orang Kristen yang percaya kepada Kristus, namun ketika sakit, ya justru datang ke tempat lain daripada berobat ke dokter. Mereka lebih percaya ada kuasa adikodrati yang bersumber dari setan sebagai pemicu datangnya sakit daripada Allah. Pada perikop kita hari ini, Rasul Paulus menyebutkan ada penghulu-penghulu dunia yang gelap serta roh-roh jahat di udara. Paulus tidak mengatakan bahwa itu semua sebagai kambing hitam ketika manusia mengalami pergumulan. Menurut Paulus, kuasa gelap dan roh jahatlah yang melakukan tipu muslihat. Maka ketika seseorang mengalami sakit, yang terjadi bukan roh jahat yang mendatangkan sakit, namun roh jahat itu menipu manusia agar memahami sakit bersumber daripadanya. Oleh karena itu, agar kita mampu melawan tipu muslihat iblis, Rasul Paulus menjelaskan ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kuat melalui kuasa Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk mampu melewati godaan dan tantangan. Ibu-ibu dan saudari, bahwa kita harus mampu melewati godaan dan tantangan agar hidup kita selalu sehat. Dan bukan obat, bukan vitamin yang menjadikan hidup kita sehat, tetapi
jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dan dengan gizi seimbang, serta olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Kemudian cara yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan, damai sejahtera, dan iman. Ibu-ibu dan saudari, bahwa perlengkapan kita, senjata yang diberikan oleh Allah kepada ibu-ibu dan saudari adalah bukan kecantikan, tetapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman. Itulah kunci kecantikan dan kunci hidup kita. Kemudian yang ketiga, berdoa setiap waktu. Melalui doa yang bukan hanya bersifat untuk diri kita, namun doa yang memedulikan orang di sekitar kita. Jadi ibu-ibu, hidup kita itu sebaiknya ibarat saja seperti bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, tetap menerangi. Diterima kasih atau tidak, ia tetap berbagi. Dan nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur. Dengan demikian, jika kita percaya bahwa Kristus lebih berkuasa dari iblis, maka marilah dalam kehidupan sehari-hari jangan pernah membiarkan kita terjebak pada tipu muslihat iblis. Namun dengan perlengkapan senjata Allah, mari kita berani menghadang dan maju, serukan nama Yesus. Kita berani menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang ada di depan kita. Teruslah maju melawan segala tipu muslihat iblis. Kalahkanlah kuasa jahat dengan selalu mengandalkan kekuatan Allah. Selamat berjuang untuk tetap melawan tipu muslihat iblis. Tuhan memampukan kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Didik. Kiranya firman Tuhan dapat menjadikan kekuatan iman kita, terlebih memampukan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan pada saat ini. Dan Tuhan senantiasa telah memberkati kita. Kiranya pada saat ini kita tiba saatnya untuk mempersembahkan persembahan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 439 ayat yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat pada sore yang indah ini. Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri takhta-Mu kembali ya Tuhan, yang mana pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadikan kekuatan iman kami Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan,
Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih lagi Tuhan, pada saat ini bangsa kami terkena adanya musibah pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai bangsa kami di dalam memberantas atau melakukan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam bangsa dan negara kami menangani COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami sebagai warga-Mu di dalam menjalani hidup ini tidak merasa takut, tidak merasa cemas adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti yang lalu-lalu. Tuhan Yesus, kami pada saat ini juga berdoa buat gereja kami Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Cangkring Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati Bapak David Prasetyawan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatannya, berkatilah pekerjaannya, sehingga apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat penatua dan diaken yang seturut ambil bagian dalam jemaat-Mu di Gereja Cangkring ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati kesehatan maupun pekerjaan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati kesehatannya, kiranya Tuhan juga senantiasa berkati di dalam belajarnya, sehingga anak-anak-Mu tidak merasa malas belajarnya walaupun masih dalam rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan talenta yang mereka miliki. Juga anak-Mu yang mencari pasangan hidup Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa berkati, sehingga mendapatkan pasangan hidup yang sesuai yang diinginkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan, yang mana persembahan kami ini tidak sesuai dengan berkat yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mau menerima persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa buat keluarga demi keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatan maupun berkati pekerjaannya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, apabila kami di dalam membangun ibadah ini masih ada dosa yang terselip di hati kami Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni semua dosa kami. Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kami serahkan, doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita akhiri ibadah wanita pada sore yang indah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 yang pertama saja, di badai topan dunia.